Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya mau mencontohkan bagaimana cara saya memupuk ya di setiap fase di kebun mini saya. Yang pertama adalah pupuk-pupuk di fase pertumbuhan ya, atau kita sebut dengan fase vegetatif. Ini adalah pupuk di fase awal ya. Ini adalah setelah 2 minggu dari tanam, jadi bisa mulai kita pupuk. Jadi untuk pupuk di fase ini bisa kita gunakan itu pupuk-pupuk dengan dosis yang kecil dulu ya. Contoh ini baru ditanam, tingginya sekitar baru 60-70 cm. Jadi teman-teman bisa gunakan ada NPK 16 ya, dicampur magnesium sulfat. Bisa juga teman-teman gunakan NPK campur Saprodap atau Ultradap. Bisa juga langsung menggunakan pupuk yang tinggi N, seperti ini adalah pupuk 2577 ya. Ini juga bisa, akan langsung membantu pertumbuhannya dengan sangat cepat. Jadi apapun pupuknya, yang penting kebutuhan unsur haranya. Nah, ini saya akan ambil contoh pemupukannya. Ini saya akan gunakan pupuk Yaramila 2577 ya untuk pohon ini. Nah, cara memupuknya saya mau ditabur. Jadi untuk dosis dari ini awalnya ini sangat kecil sekali dosisnya. Nah, kalau pupuk yang baru ditanam ya kita hanya hitungan butir aja, sekitar segini aja ya. 10 apa 15 butir ya. Kita tabur aja di medianya. Ini kalau mau sistem tabur. Mau tabur mau dikocor sama aja. Kemudian ditambahkan lagi ini ada magnesium sulfat ya. Ini sama dosisnya, sedikit aja. Nah, seperti ini. Magnesium sulfat ya. Seperti ini. Ya, jadi untuk pohon yang baru di sebelah sini, ini saya memang gunakan untuk vegetatif awalnya, dan langsung di pembentukan cabangnya nanti tetap menggunakan 2577. Hasilnya sama aja. Baik itu 2577 campur magnesium sulfat, NPK 16 campur magnesium sulfat, atau NPK campur Saprodap atau Ultradap, itu hasilnya akan sama aja. Nah, ini adalah fase pemupukan awal ya. Ini daunnya masih pada belum seger ya, karena baru mulai dipupuk juga. Nah, ini jadi setelah ditabur seperti ini bisa kita siram air ya. Ya, karena pohon masih kecil ya, kita siram air aja 2 liter aja cukup ya. Nah, ini mau langsung saya siram ya. Jadi setelah ditabur bisa langsung disiram. Ya, selanjutnya tinggal kita siram aja. Ini adalah 2 liter air ya. Nah, untuk pohon-pohon yang masih kecil ya, kita porsinya juga kecil. Airnya juga 2 liter aja cukup ya. Ya, tapi sebelum ditaburi pupuk, kalau dengan sistem tabur itu hendaklah kita basahi dulu medianya sedikit ya. Jadi agar pupuk ini sangat mudah larut ya. Nah, dan juga kalau bisa juga itu setelah ditabur jangan langsung disiram. Ini nanti akan lebih cepat larut ya pupuknya. Nah, ini karena contoh tutorial aja, jadi cepet-cepetan aja biar durasinya nggak lama ya. Nah, ini contoh sebelum ditabur. Ini akan saya siram sedikit aja. Jadi nanti akan mempermudah kelarutan daripada pupuk yang saya berikan. Nah, cukup sedikit aja seperti ini ya. Baru ditaburi pupuk. Nanti akan saya geser ke pohon ini. Ini pohon yang sudah mulai terbentuk cabang tersiernya, tapi belum terlalu tinggi banget. Dan ini kita bisa gunakan dosis yang lebih tinggi ya. Nah, ini contoh untuk aplikasi pupuk ya, yang maksudnya yang ininya ukurannya juga sudah mulai besar, tersiernya sudah mulai terbentuk. Jadi untuk umur sebenarnya tidak menjadi patokan, yang penting adalah ukurannya aja ya. Kalau saya biasanya mupuk seperti itu. Jadi di fase-fase seperti ini, pupuknya ini sudah bisa kita gunakan ukuran. Kalau menggunakan sendok itu ya 1 sendok teh ya, atau setengah sendok makan. Nah, seperti ini. Ini contoh sama, ini NPK
2577 ya. Kemudian campur juga magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfatnya sama. Kita tabur. Nah, untuk airnya ini kalau tadi adalah 2 liter, ini bisa 3 liter. Siramnya nanti ya. Karena ini sudah basah medianya. Ini kurang lebih setengah jam dari ini tabur baru disiram. Nanti akan sangat cepat sekali larut. Nah, karena ini sebagai contoh aja tadi, jadi cepet-cepetan aja. Walaupun memang kelarutannya memang sebenarnya bagus-bagus saja pupuknya ya. Nah, tapi bagusnya memang setelah dibasahi sedikit medianya, kita tabur baru nanti kita siram. Nah, ini saya ambil contoh lagi untuk pemupukan yang di pohon yang sudah mulai besar ya. Nah, ini saya ambil contoh, saya geser ke sini. Lihat, ini adalah pohon yang tersiernya sudah mulai terbentuk semua. Cabangannya sudah mulai rata ya. Ini pohon yang sudah cukup besar ya. Untuk umurnya kurang lebih 4 bulanan ya. Ini adalah jenis Everest. Udah dilakukan axle break juga di ujung-ujungnya. Dan kalau pohon dengan kondisi seperti ini sudah besar ya. Cabangannya udah banyak juga dan udah sangat panjang-panjang. Bisa kita gunakan itu adalah dosisnya bisa 1 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Jadi berjenjang aja untuk cara ininya, mupuknya ya. Ini masih di fase vegetatif ya. Nah, seperti ini. Kemudian magnesium sulfatnya sama, tapi bisa kita gunakan itu sebenarnya hanya setengah sendok makan aja. Nah, magnesium sulfat itu kan sebagai unsur hara pelengkap ya, atau trace element. Jadi kita akan mendapatkan magnesium dan sulfur juga dari pupuk magnesium sulfat ya, sebagai pelengkap. Jadi pupuknya itu kalau di fase vegetatif yang saya contohkan dulu juga bagus, yaitu NPK campur Ultradap campur atau bisa juga Saprodap, itu bagus. Gunakan pupuk yang tinggi N seperti 2577. Ini juga bagus juga untuk pertumbuhan. Jadi pupuk apa aja sama seperti yang saya selalu bilang, pupuk itu tidak perlu istilahnya diistimewakan, tapi lebih kepada kebutuhan unsur haranya saja. Jadi pakai apa aja bisa, silahkan ya. Mau dikombinasi menggunakan satu pupuk ya. Yang penting kebutuhan unsur haranya ini tetap terpenuhi. Makanya saya selalu bilang pupuk itu banyak referensinya, tapi yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan pohonnya. Nah, ini contoh ya. Jadi dosisnya akan selalu bertambah dari setiap fase pertumbuhan juga sama. Pemupukan ini dilakukan sampai kapan ya? Sampai tersiernya nanti sudah terbentuk dan juga sudah serentak juga, sudah mulai tua juga ya. Nanti baru kita beralih ke pupuk di fase pembuahan. Ya, jadi setelah tersiernya rata ya, ini bisa teman-teman beralih nanti ke pupukan generatif. Gunakan aja 1 sendok MKP, kemudian 1 sendok KNO3 putih, dan juga bisa setengah sendok karate boron, dan juga setengah sendok magnesium sulfat. Nah, nanti dipupuk aja 3-4 kali ya. Itu karena lagi tidak ada contoh pemupukannya. Kemudian teman-teman lakukanlah pangkas setelah itu ya. Nah, seperti ini. Maka hasil pangkasnya yang kita pangkas di sini, sprut akan membawa bunga. Ini contoh adalah jenis Cherry Crystal. Nah, yang di sini juga banyak yang sudah melalui proses pruning ya. Sebelumnya dilakukan pemupukan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian setelah fase ini, sebenarnya mulai dari 1 minggu setelah ini, pangkas juga sudah bisa dilakukan pemupukan menggunakan seperti ini juga sama. Ini menggunakan NPK Grower. Ini saya akan ambil contoh bagaimana pemupukan menggunakan NPK Grower. Nah, selain NPK Grower, juga gunakan itu KNO3 putih dan karate boroninya saja. Itu juga bisa. Tapi kalau mau simple, gunakan aja NPK Grower saja, ini bisa. Nah, di fase brokoli ini bisa kita aplikasikan ya. Dan juga di fase berry set juga masih bisa.
kita gunakan pupuk NPK grower saja, ini juga bisa. Saya akan ambil contoh bagaimana cara pemupukannya ya. Ya, ini contoh ada 3 liter air. Ini NPK growernya. Kalau mau sistem kocor ya, tabur juga sama aja. Saya contohkan kocor aja. NPK growernya saya kasih 1 sendok makan. Nah, kemudian ini biasanya pakai karate boron tapi lagi nggak ada. Jadi ini pakai Yaramila Nitrabor. Kandungannya sama aja. Bisa setengah sendok makan. Kemudian magnesium sulfatnya juga setengah sendok makan. Nah, ini untuk contoh aplikasi di kocor ya. Nah, setelah saya ambil adukannya dulu. Nah, ini ketiga pupuk ini juga pupuk yang sangat mudah larut ya. Jadi selain menggunakan karate plus boroni, ini memang kita bisa gunakan Yaramila Nitrabor. Kandungannya sama aja. Makanya saya selalu bilang pupuk itu kan banyak mereknya ya. Kadang juga cuma beda kemasan aja, tapi kadang kandungannya sama. Nah, ini saya ambil contoh pemupukan setelah 1 minggu setelah pangkas ya. Bisa terus menerus sampai berinya gede juga sebenarnya bisa. Bahkan sampai veresen pun bisa hanya menggunakan ini. Tapi kalau mau nanti pertumbuhan tersiernya lebih bagus lagi, setelah ini akan saya ambil contoh pemupukan lanjutannya setelah menggunakan NPK grower. Nah, ya ini ya kondisinya lagi brokoli pohon ini. Jadi 3 liter air ini kita siram aja ke 1 pohon 1 minggu sekali ya. Nah, seperti ini. Ya, pilihannya adalah tadi, bisa juga pupuk ini kita gunakan terus sampai veresen ya. Itu juga bisa penggunaan ini karena kaliumnya juga tinggi untuk pupuk NPK grower ya. Nah, ini juga bisa, silahkan. Dan kalau mau pemupukannya misalnya ngefeknya ke tersiernya lebih cepat panjang setelah buah, bisa kita gunakan pupuk ini. Nah, ini contoh ada anggur Angelica ya. Berinya sudah cukup besar seperti ini. Dan tersiernya ini setelah buah sebenarnya juga sudah tumbuh dengan baik ya, sudah panjang. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat lagi pertumbuhannya seperti halnya setelah buah ini misalnya ya, setelah buah ya, pertumbuhan ini agar tersier di belakang buah ini, contoh seperti ini, belakangnya ini lebih cepat lagi, bisa kita beralih ke pupuk-pupuk vegetatif agar nanti pertumbuhannya seperti awal kita saat tanam lagi ya. Jadi ini sudah, kalau sudah beri-beri gede seperti ini sebenarnya pupuk apa aja mau dia. Tapi kalau mau dikembalikan ke vegetatif, ini juga akan membantu percepatan daripada cabang tersier ini. Karena nanti tujuannya kan kalau tersier ini subur kembali, besar kembali, bisa kita buahkan di but-but setelah dompolan buah ini. Seperti halnya yang biasa saya lakukan ya. Jadi setelah segede ini, berinya umurnya berapa ya, sementing berinya udah mulai besar, sebenarnya kita bisa beralih ke pupuk vegetatif lagi. Bisa pakai NPK 16 campur magnesium sulfat, atau NPK campur saprodap lagi silakan. Atau seperti tadi juga bisa, gunakanlah pupuk 2577 kembali, campur magnesium sulfat, itu juga bisa. Nah, ini saya akan contoh aplikasi karena ini pohon sudah besar, jadi saya gunakan dosisnya. Ini adalah 1 sendok ya, 2577 campur magnesium sulfat kembali. Nah, ini contohnya ya. Ini di pohon tadi, Angelica tadi yang berinya sudah mulai besar. Ini pupuknya kembali ke vegetatif aja ya. Karena setelah fase beri set ya, dan berinya juga udah gede juga. Jadi kita fokus ke pertumbuhan tersiernya lagi agar tumbuh dengan baik lagi untuk persiapan pembuahan berikutnya ya. Nah, ini untuk magnesium sulfatnya bisa kita gunakan separuh daripada NPK-nya. Ya, NPK seimbang aja bisa. Campur saprodap atau campur ultradap ya. Kita bisa juga gunakan 2577 kayak gini.
Ini juga bisa di fase vegetatif. Sebenarnya sama aja hasilnya. Nah, saya gonta-ganti pupuk bukan ya. Tapi ternyata hasilnya sama aja sih. Bisa menjadi opsi atau menjadi pilihan. Jadi bukan gonta-ganti pupuk tapi bisa menjadi variasi dalam pemupukan. Hasilnya sama. Nah, ini ya. Jadi di fase setelah ini bisa kembali ke vegetatif kembali. Nah, nanti kapan kita ganti lagi pupuknya? Ini kalau sudah fase perubahan warna, ini bisa kita tinggikan lagi kaliumnya. Jadi karena lagi nggak ada yang berubah warna, tidak ada contohnya. Jadi setelah fase perubahan warna, bisa kembali ke pupuk yang tinggi kalium ya. Seperti KNO3 putih dicampur MKP dan juga karate boron, itu juga bisa. Atau hanya gunakan pupuk Merauke SOP atau ZK dari Petrokimia Pupuk ya. Itu kandungan kaliumnya tinggi, kalium sulfurnya tinggi. Jadi begitu aja ya. Bukan berarti gonta-ganti pupuk terus ya, tapi saya rasa malah jadi irit aplikasi pupuknya kalau kegunaannya sesuai fasenya. Nah, seperti itu ya. Jadi fasenya selalu seperti itu, dosisnya juga seperti itu, ngikutin besar kecilnya pohon juga. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.